Halo guys, kembali lagi bersama aku di Muse Corner. Jadi di video kali ini aku nggak akan kasih tips-tips ke kalian, tapi aku mau sharing-sharing aja ke kalian semua seputar yang sedang dibingungkan anak kelas 12 sekarang, yaitu SNMPTN. Oleh karena itu, tonton terus video aku ya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, jadi guys, kalau SNMPTN itu kan seperti yang kalian ketahui ya, udah banyak sekali pertimbangannya, mulai dari nilai, prestasi, akreditasi sekolah kalian, terus jumlah cutting yang diterima di tahun-tahun sebelumnya, sama lokasi sekolah kalian. Jadi aku akan bahas satu persatu. Yang pertama dari nilai. Nah, dari segi nilai ini kalian harus pertimbangin matang-matang tuh. Kira-kira dengan nilai yang kalian punya itu, kalian bisa diterima di jurusan itu sama universitas tertentu apa enggak. Biasanya guru BK-nya itu ngelis guys, ngelis dari peringkat paralel pertama sampai peringkat terakhir yang masuk 40% yang bisa daftar di SNMPTN tersebut. Terus nilainya juga ditulis sama jurusan yang pengen didaftarin. Nah, jadi kalian itu bisa cari ancang-ancang, kira-kira kalau dengan nilai segini itu kalian bisa masuk di jurusan dan universitas tersebut atau tidak. Menurut teman-teman aku yang udah aku tanyain, itu kalau di farmasi UNES itu nilai rata-ratanya itu 85 ke atas. Tapi ada juga kok yang nilainya di 85 ke bawah. Jadi kalian nggak usah pesimis buat daftar di farmasi UNES. Apa harus selalu naik sih dari setiap semester? Nah, kalau menurut setahu aku itu ya nggak harus naik selalu gitu, nggak harus kok. Yang penting nilai kalian itu stabil dan cenderung meningkat, dan turunnya itu nggak terlalu drastis gitu. Misal semester 1 rata-ratanya 85, semester 2 86, semester 3 turun jadi 85. Nah, itu nggak apa-apa guys, karena nilainya nggak terlalu curam turunnya. Lalu yang kedua akan aku bahas yaitu prestasi. Nah, jadi prestasi ini bisa banget nambah poin kalian dan nambah peluang kalian buat diterima di SNMPTN. Sertifikat ini nggak harus sertifikat juara kok, bisa dari sertifikat semifinal, final, itu bisa banget buat kalian masukin. Kan lumayan ya, nambah poin dan nambah peluang buat diterima. Karena teman aku juga ada kok yang masukin di final, semifinal, bahkan peserta juga ada. Terus kalau nggak punya prestasi gimana dong kak, masa nggak diterima? Nah, jangan takut guys, karena teman aku juga ada kok, walaupun nilainya di bawah 85 dan teman aku nggak punya prestasi, itu ada juga kok yang diterima di jalur SNMPTN. Karena kita kan nggak tahu ya penilaian patennya itu kayak gimana, kita kan nggak ada yang tahu. Jadi itu ya tergantung juga dari rezeki kita. Nah, lalu yang akan aku bahas selanjutnya yaitu akreditasi dan jumlah cutting atau jumlah kakak kelas yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini ngaruh banget guys, ngaruh banget buat kalian biar bisa prediksi diterima apa enggak. Kalau misal aku ya, contohnya aku dulu itu di SMA aku, misal kita ambil contoh FK UNER. Misal kita ambil contoh FK UNER. Nah, di sekolah aku dulu itu jatahnya buat anak SNMPTN yang diterima di FK UNER itu kan ada 2 anak. Jadi caranya milih itu kalian harus tahu tuh anak-anak yang peringkatnya di atas kalian itu mau daftar kemana. Misal kamu pengen daftar di FK UNER, sedangkan yang 2 anak di atas kamu itu udah ada yang daftar di FK UNER. Jadi kamu itu peluangnya itu kecil buat diterima di FK UNER karena jatahnya emang 2. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu itu bisa juga diterima di situ kalau nilai kamu bagus dan punya banyak prestasi. Misal anak yang di atas kamu nilainya 97 yang 2 anak di atas kamu nilainya misal 97, sedangkan nilai kamu 96. Terus kamu juga punya prestasi. Nah, itu juga nambah peluang kok, nambah peluang buat diterima dan nambah kuota di SNMPTN FK UNER. Jadi kalian masih bisa daftar di situ dengan peluang yang tinggi. Tapi kalau nilai kamu dirasa udah jauh dari
anak yang di atas kamu, misal nilai kamu 88 dan kamu nggak punya prestasi, nah itu cari pertimbangan lain deh, cari pertimbangan lain atau bisa cari universitas dan jurusan yang lain. Bagi kalian yang kakak kelasnya nggak pernah ada data, misalnya di Farmasi UNED, tahun-tahun sebelumnya nggak ada nih cutting yang diterima di UNED jalur SNMPTN, terus masa aku bisa diterima di Farmasi UNED? Nah, jangan berkecil hati, kalian juga masih punya kok kesempatan buat diterima. Karena ada juga teman aku, walaupun cutting atau kakak kelasnya nggak ada yang diterima, tapi dia juga masih bisa lolos. Tambahan lagi, untuk SNMPTN itu juga banyak yang nggak mau di nomor 2-kan. Misal ada 2 anak A dan anak B yang daftar di Farmasi UNED. Nah, anak A ini nilainya 87, sedangkan anak yang B itu nilainya 86. Nah, anak A ini daftar di pilihan kedua, sedangkan yang anak B itu daftar di Farmasi UNED pilihan pertama. Nah, kemungkinannya yang diterima lebih besar itu yang anak B, guys, karena jadi kan semua juga pengen diprioritaskan kan. Jadi UNED itu juga pilih anak yang memprioritaskan dia buat diterima di SNMPTN. Jadi kalian juga harus pertimbangin matang-matang tuh pilihan pertama yang mana, pilihan kedua yang mana. Karena dari informasi yang aku dapat dari teman-teman aku yang masuk jalur SNMPTN itu semuanya pada naruh di pilihan pertama mereka di Farmasi UNED. Tapi tetap aja nggak menutup kemungkinan bagi kalian yang naruh di pilihan kedua itu bakal ditolak selalu gitu, juga nggak menutup kemungkinan. Karena ya kembali lagi ke yang buat peraturan, tergantung dari rezeki kalian. Namun peluangnya jauh lebih kecil daripada kalau kalian naruh di pilihan pertama. Dari faktor-faktor tersebut itu harus banget kalian pertimbangin, guys, karena kalau kalian nggak pertimbangin itu perkiraan kalian bisa merosot. Salah yuk. Jadi faktor-faktor tersebut yang harus kalian benar-benar perhatiin ketika mau daftar di SNMPTN. Nah, tapi guys, karena peraturannya sekarang itu kan kalau diterima di SNMPTN kan nggak bisa daftar di SBM dan kedinasan kan. Jadi kalian harus pilih jurusan dan universitas yang emang benar-benar kalian mau dan kalian cita-citakan. Ya setidaknya kalau kalian diterima di jurusan dan universitas itu kalian nggak bakal nyesel. Jangan sampai kayak gitu, guys, karena kamu udah nggak punya jalur lain. Kalau kamu udah keterima di jalur SNMPTN, kalian nggak bisa berkutik lagi. Jadi usahakan jurusan yang kalian pilih itu memang jurusan yang kalian pinginin. Kayak aku dulu, aku kan dulu juga punya kesempatan buat daftar SNMPTN. Nah, karena aku anaknya nggak mau nyesel, jadi aku dulu itu nekat aja gitu, nekat daftar di Undip sama UNER. Walaupun nilai aku nggak begitu tinggi dan aku nggak punya prestasi sama sekali. Karena kenapa? Karena aku dulu mikirnya aku nggak mau nyesel gitu. Udahlah, nggak apa-apa ditolak, yang penting setidaknya aku udah mencoba. Jadi aku dulu motoku gitu, guys. Jadi aku nekat aja daftar ke Undip dan UGD dan UNER. Nah, kalau di Undip itu kakak kelas itu belum ada yang diterima di situ. Kan peluangnya juga kecil banget gitu ya buat diterima di Undip. Sedangkan kalau di UNER itu udah ada 2 anak di atas aku yang daftar di jurusan dan universitas yang sama dengan aku. Dan aku juga nggak punya prestasi. Jadi kan peluang aku kecil banget gitu ya. Tapi aku tetap nekat. Kan nggak ada yang tahu ya, rezeki orang beda-beda. Nah, tapi guys, aku nggak berhenti di situ aja. Karena aku udah punya firasat bakal ditolak. Karena kan memang peluangnya kecil banget ya dengan nilai aku yang segitu. Jadi aku memang benar-benar mantepin di SBMPTN aku dan belajar di SBM aku. Jadi kalau kita ditolak di SNMPTN, jadi kita nggak terlalu takut dan nggak terlalu sedih gitu, karena kita sudah persiapan SBMPTN. Saran aku di jalur SNMPTN ini, kalian pilih di jurusan yang memang benar-benar kalian inginkan. Setidaknya kalau kalian diterima di jurusan dan universitas yang kalian daftarin di SNMPTN, kalian nggak bakal nyesel karena kalian udah nggak bisa daftar di SBM dan kedinasan lagi. Nah
Nah, jadi itu aja video dari aku. Semoga bisa membantu kalian buat menentuin jurusan dan universitas yang akan kalian daftarin di jalur senam PTN. Dan semoga kalian yang udah daftar di senam PTN semoga dapat diterima di universitas dan jurusan yang kalian inginkan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.